Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali kita dalam mata kuliah historiografi. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas mengenai historiografi pada masa revolusi. Capaian pembelajaran pada pertemuan kali ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami seperti apa itu historiografi pada masa revolusi Indonesia setelah merdeka tahun 45 sampai nanti tahun 49 ya, KMB. Baik, mungkin semuanya mengetahui ya ini gambar apa. Sebagai mahasiswa pendidikan sejarah dan paham bahwa ini adalah foto mengenai pengibaran bendera merah putih yang pertama kali ya, pada saat 17 Agustus tahun 1945, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Di sini tampak sederhana sekali. Nah, peristiwa inilah yang menjadi tonggak awal dari historiografi Indonesia pada masa revolusi ya. Mana orang Indonesia atau bangsa Indonesia itu Korea untuk melakukan penulisan sejarahnya sendiri, mengganti dari yang kemarin kita pelajari ya, Belanda sentris, Eropa sentris menjadi Indonesia sentris. Nah, seperti apa? Dan nanti kita akan memberikan contohnya dari karya karya sejarah, penelitian sejarah apa pada masa revolusi ini. Oke, latar belakang dari peristiwa historiografi pada masa revolusi fisik ini adalah adanya karya yang isi perlawanan terhadap perintah kolonial. Berarti semuanya nanti akan diteruskan menjadi Indonesia seperti yang kita bahas pada yang kemarin ya. Sudah merupakan sebuah bentuk dan semangat nasionalisme yang sedang membara. Ini juga tampak ketika pada peristiwa di sejarah Eropa ya, di perang Nani kemarin kita pelajari itu, bangsa Eropa juga khususnya adalah Nani itu semangatnya luar biasa sehingga muncul orang-orang yang sejarah berdasarkan sudut pandang orang-orang. Kemudian tokoh nasional itu sebagai simbol dan memberikan identitas bagi bangsa Indonesia. Jadi ini banyak hal-hal yang tadinya pemberontak seperti katakan kemarin menjadi pahlawan, dan itu semua akan diulang oleh orang Indonesia sendiri. Kemudian sejarah juga berfungsi sebagai sosiopolitik, yaitu membangkitkan semangat nasionalisme dari cerita-cerita sejarah yang heroik dan kemenangan-kemenangan yang ada di setiap daerah itu dikumpulkan sehingga memberikan semangat dan motivasi bangsa Indonesia bahwa kita ini bisa melawan Belanda. Makanya diibaratkan itu dengan bambu runcing melawan tank, bedil, senapan seperti itu. Ya, karena apa? Bambu runcing itu kan alat sederhana ya, dari tanaman bambu. Kemudian dipotong, di apa? Dilancipkan pada ujungnya lalu dibawa untuk melawan para penjajah. Tentu hal itu juga apa namanya ya memang tentu seperti itu, tapi tidak semuanya itu melawan bambu runcing ya. Kalau pengalaman saya penelitian mengenai serangan Maret itu ada beberapa anggota kompi itu yang membawa senapan, entah satu kompi itu kan berisi 10-12 orang, itu ada yang membawa senapan kurang lebih sekitar 2 atau 3 orang yang hasil rampasan dari tentara Belanda. Nah, dan yang lain yang bawa alat seadanya, entah parang lah, entah apa. Bambu runcing juga dibawa, tapi tidak semuanya. Nah, bambu runcing itu ibarat sebuah simbol bahwa rakyat Indonesia ini bisa melawan mesin-mesin canggih dari kolonial. Nah, ini dua hal yang menjadi perhatian kita bersama ya, bahwa penulisan sejarah pada masa ini kurang didukung dengan metode sejarah yang kritis, dan ini lebih kepada metode sejarah teknis saja. Jadi yang jelas itu karena menghimpun ya, jadi tidak dipikirkan bagaimana metode sejarah kritis tidak dilakukan kritik sumber secara lebih dalam dan sebagainya. Isi spirit heroisme dan nasionalisme diberikan
mengedepankan fakta sejarah. Jadi yang jelas itu cuma untuk supaya membangkitkan rasa nasionalisme herois. Jadi apa namanya peristiwa-peristiwa heroik gitu. Jadi fakta sejarah itu seperti apa dikesampingkan terus. Yang jelas memang apa namanya karena tujuannya adalah membangkitkan rasa nasionalisme. Nah, ini beberapa contoh karya ya mengenai pada masa ini ya. Contohnya adalah Muhammad Yamin. Ini sejarah peperangan Diponegoro, pahlawan kemerdekaan Indonesia. Nah, kita tahu bahwa pada masa tahan kolonial Diponegoro itu disebutnya sebagai pemberontakan. Saya masih ingat waktu saya SD ya, walaupun saya SD tahun 5 sampai 2000-an itu apa namanya eh, saya sempat membaca dan ingatan saya masih jelas itu ada kata pemberontakan Diponegoro. Ternyata masih pakai yang versi Eropa sentris dan itu sekarang saya pikir sudah tidak lagi ya karena pahlawan dan ini M. Yamin menulisnya. Kemudian M. Yamin juga menulis mengenai Gajah Mada, pahlawan Persatuan Nusantara. Dalamnya ini M. Yamin menulis bagaimana itu seorang patih Gajah Mada yang mengabdi kepada Majapahit, kerajaan Majapahit ya, apa namanya, dan akhirnya bisa menyatukan wilayah Nusantara ini jadi satu kesatuan. Dan kalau dilihat ya, mungkin yang karya yang selanjutnya itu adalah apa namanya 6.000 tahun Sang Merah Putih. Di situ juga diungkapkan oleh Pak Yamin ya bahwa eh, itu apa namanya mengungkapkan tentang sejarah dan filosofi dari warna merah putih, bagaimana bendera merah putih mengiringi bangsa Indonesia berjuang dan menjadi panji kebanggaan bangsa, dan jelaskan juga tentang arti warna kebangsaan, tanda kemerdekaan, dan tanda kedaulatan. Jadi kalau dilihat ini Pak Yamin ini sebetulnya beliau ini lahir di Sawah Lunto di Sumatera Barat. Jadi kalau dilihat tulisan-tulisannya malah tulis tentang Gajah Mada, tentang apa namanya Diponegoro. Jadi kan itu kan dari Jawa ya, tapi beliau ini menulis tidak memandang apakah itu dari Sumatera ke daerah, tapi yang jelas ini karena dalam kerangka Indonesia. Jadi heroiknya itu yang ditulis ingin diungkapkan oleh M. Yamin. Bagaimana seorang Diponegoro itu mampu memporak-porandakan tahan kolonial Belanda pada waktu itu ya, balik 5 tahun sampai ya sempat kosong juga kas Hindia Belanda. Kemudian Sukanto menulis tentang Sentot Alibasah, Abdul Mustopo, Prawiro Dirjo. Jadi juga membahas mengenai apa namanya salah satu pengikut dari Ponorogo. Kemudian M. Dimyati juga menulis mengenai sejarah perjuangan Indonesia ya. Di sini ditulis sejarah pergerakan rakyat karena memang kalau dilihat dari revolusi pada masa revolusi itu memang 45, terus itu memang bagaimana rakyat Indonesia ini memang luar biasa sekali ya. Pak Nasution juga membahas atau menulis mengenai pokok gerilya ya. Beliau banyak sekali ada beberapa jilid begitu, bisa kalian baca, kalian akses di perpustakaan dan memang tidak boleh dipinjam begitu. Yang kalau dalam kategorinya red label ya, label merah gitu perpustakaan. Saya waktu penelitian S1 seperti Anda ini saya membaca buku beliau itu. Ya memang dia mengungkapkan bagaimana tentara itu dekat dengan rakyat ya, tidak bisa dipisahkan. Gerilya itu bisa berhasil karena juga ada faktor rakyat di situ, masyarakat yang membahu, berjuang di dapur umum itu luar biasa sekali. Jadi mungkin yang selama ini ada di frame kita itu adalah apa namanya sejarah itu hanya dimiliki oleh orang-orang besar, jenderal, Sudirman, tapi di bawah itu ada apa namanya rakyat kecil yang berjuang. Soekarno, Hatta tidak akan bisa seperti sehebat itu kalau tidak oleh rakyat juga. Makanya Pak Nasution ini mencoba untuk kan bagaimana tentara ini memiliki kedekatan dengan rakyat. Nah, ini contoh dari M. Yamin yang tadi saya sampaikan ya. Jadi Gajah Mada seperti ini covernya. Saya juga belum pernah apa namanya belum pernah punya ya buku yang seperti ini. Jadi
Mungkin kalian bisa cari di Tokopedia. Tadi saya cek juga ada ini di Tokopedia atau Bukalapak atau Shopee atau apa, silahkan kalau ingin membaca. Ini Balai Pustaka ya. Kemudian ini Pak Yamin yang belum kenal beliau ini, dan ini 6.000 tahun Sang Merah Putih ya, diungkapkan bagaimana tadi saya jelaskan di depan tadi mengenai bendera merah putih itu seperti apa sejarahnya, warnanya dan sebagainya. Kemudian ini dari yang lain ya, Sanusi Pane ini menulis mengenai sejarah Indonesia. Sanusi Pane sendiri ini yang terbaru ya, kita sekitar 1 mingguan yang lalu, atau ya kurang lebih 1 mingguan yang lalu itu apa, beliau apa namanya, diusulkan untuk menjadi pahlawan nasional ya. Kita, tanggal 15 Maret tahun 2022, maaf. Ini bisa nanti kalian coba cari-cari. Nah, sebetulnya kalau kita lihat ya, Sanusi Pane ini memang lebih banyaknya menulis atau terkenalnya ini sebagai sastrawan Indonesia ya, masuk dalam angkatan Pujangga. Tapi memang beliau yang menulis puisi, naskah drama, dan kajian sejarah. Kemudian lagi, kemudian ini Armin Pane ya, ini menulis buku yang sangat terkenal, Gelap Terbitlah Terang ya. Ini buku beliau, ini semuanya tahu, menceritakan tentang seorang Kartini ya, dan beliau juga dikenal, Armin Pane itu dikenal sebagai sastrawan Indonesia bersama dengan STA Sultan Takdir Ali Sabana dan Amir Hamzah. Beliau mendirikan majalah Jangga Baru, dan dia mengumpulkan penulis yang uh, didukung dari seluruh penjuru Hindia Belanda dan memulai sebuah modernisasi sastra. Mungkin salah satu juga novel yang terkenal dari beliau adalah novel Belenggu, dan Armin Pane juga menempuh juga pendidikan di Stovia ya, di Stovia, di AMS, Agliman Middle School, Dilbar School ya. Jadi AMS kalau dulu dosen saya tuh supaya mudah, AMS itu setingkat SMA, jadi AMS dibalik saja SMA, jadi tingkat menengah atas di Solo ya. Kemudian selanjutnya adalah ini dari Pak Nasution ya. Jadi ada memenuhi panggilan tugas, ini ada banyak berapa jilid itu Pak Nasution. Dulu saya mengakses ini di perpustakaan yang itu, kalau di Jogja kan, saya kan S1 di Jogja itu banyak beliau di perpustakaan. Kalau di tempat Anda bagaimana? Nah, itu nanti bisa coba dicari ya, Pak Nasution ini. Kemudian ini salah satu atau beberapa kekurangan ya dari historiografi pada masa revolusi ini, yaitu lemahnya dalam periodisasi, jadi masih berorientasi pada Neerlandosentris, karena memang kita masih belum punya pakem yang jelas ya. Di pakemnya yang penting semuanya yang bau Neerlandosentris atau Belanda sentris, Eropa sentris, semuanya diganti menjadi Indonesia sentris, sehingga periodisasinya masih sempurna ya. Kemudian menggunakan periodisasi masa kolonial, misalnya masa Daendels, masa Jensen. Daendels Jensen adalah jenderal yang ada di yang memerintah di Hindia Belanda. Dan penulis kebanyakan bukan sejarawan, misalnya Sanusi Pane dan Armin Pane ya. Jadi memang ya sastrawan, dari sisi depan memang kebanyakan adalah seorang sastrawan. Jadi ini salah satu kelemahan dari apa namanya, historiografi pada masa revolusi ini, masih menggunakan periodisasi masa kolonial, itu yang paling penting. Kemudian isi dari sejarah kontemporer, ini peristiwanya masih hangat ya, tentu karena tahun 45 kan tentu peristiwa-peristiwa yang masih hangat saja, peristiwa-peristiwa revolusi fisik ya, perang-perang, pertempuran, Surabaya dan lain sebagainya gitu.
untuk mempertahankan kemerdekaan. Karena 45 itu kan nanti nikah itu mau masuk dibonceng oleh Belanda begitu ya. Itu hal yang apa namanya menjadi perhatian dari para sastrawan dan sejarawan pada masa itu. Kemudian beberapa peristiwa penting seperti proklamasi dan pembentukan pemerintah RI ya. Di sini lebih kepada bagaimana pemerintah Indonesia terbentuk di awalnya. Kemudian sorotan utama sebagai akibat dari peristiwa sekitar proklamasi. Dan fokusnya ini tokoh pahlawan nasional, Teguh Umar, Diponegoro, Imam Bonjol, Kartini, dan sebagainya. Kita memang ingin memunculkan pahlawan bangsa kita. Kemudian historiografi Indonesia sentris, ini Yamin, ini berpandangan ya, kemarin tambahan dari yang lalu, perlunya sejarah memiliki visi Indonesia sentris. Jadi balik semuanya, dan dia membagi historiografi pada masa itu. Biografi para pahlawan, sejarah perlawanan terhadap penjajah, penulisan sejarah populer, menunjukkan retorika yang baik dan menekankan pada seni menulis. Jadi nanti akan terus dipersempurnakan ya oleh para sejarawan di Indonesia, ada seminar sejarah dan seterusnya, dan nanti akan lebih terpola. Baik, itu tadi sedikit materi mengenai historiografi pada masa revolusi. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf jika ada salah, silahkan berikan komentar. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.